Gitu ah. Lho, genit iki. Agak nakal. Itu miliaran. Iya. Biayanya. Wah, luar biasa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Pemirsa, saat ini dalam kondisi hujan lebat ya. Namun meskipun hujan, kami beserta tim melonggarkan waktunya nih, tetap semangat untuk menuju ke sebuah perkampungan yang unik, perkampungan yang di situ punya ciri khas kampung koboi di Kabupaten Semarang. Nah, kampung koboi ini memiliki sebuah aktivitas masyarakat yang unik, yaitu banyaknya masyarakat memelihara kuda, dan di situ ada budaya-budaya yang masih berjalan, yaitu banyaknya acara-acara yang terkait dengan pacuan kuda. Nah, ini kita sudah masuk ke sebuah gapura ya, gapura besar ini bertuliskan Welcome Kampung Koboi. Nah, Tegal Waton, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang. Ini kita sudah memasuki ke area Kampung Koboi ya. Ada apa dan seperti apa di sana? Ikuti terus video kami selanjutnya sambil kita menyusuri perjalanan yang lagi hujan ini ya. Kita akan pelan-pelan sambil menikmati suasana hujan nih pemirsa. Nah, ini kita sudah masuk ke Kampung Koboi, yaitu Tegal Waton. Kebetulan kampung ini juga tidak jauh dari sebuah sendang, yaitu Sendang Senjoyo yang terkenal itu, yang dulunya pernah buat bertapa Joko Tingkir atau Maskarebet atau Raja Sultan Hadiwijoyo Kerajaan Pajang ya. Jadi ini sangat dekat sekali dengan lokasi Senjoyo, tepatnya ke arah timur dari Senjoyo, sehingga suasana perkampungannya pun mirip-mirip banget dengan sekitar lokasi Senjoyo. Jadi banyak pohon-pohon besar, pohon-pohon kuno. Nah, disinilah tempatnya, tempat lokasi Kampung Koboi sudah kita lihatkan ke pemirsa semua. Nanti kita akan coba perlihatkan keunikan-keunikan yang menarik, tradisi-tradisi tempo dulu yang menarik di Kampung Koboi ini. Itu bisa diartikan ya, kalau Kampung Koboi itu artinya berarti kalau luar negeri itu kan yang namanya koboi itu identik dengan seseorang atau aktivitas memakai kendaraan berupa kuda ya. Kuda di sini selain digunakan untuk pacuan kuda, juga digunakan untuk kegiatan masyarakat yang lain, karena memang iklim atau suasana di kampung ini sangat cocok untuk memelihara kuda ya. Jadi banyak kuda di sini. Kalau bisa lain kebanyakan sapi, kerbau, kambing, tapi di sini di Kampung Koboi ini kebanyakan masyarakat memelihara kuda, baik itu sebagai kuda pacuan atau juga kuda peliharaan untuk aktivitas mereka sehari-hari. Jalannya cukup ya agak sempit, simpangan agak berhenti sedikit. Ini ya, kita lihat kanan kiri kan ya pohon-pohon besar dan lebat sekali di sini, sehingga cenderung kampungnya tuh lembab ya. Banyak pohon-pohon buah-buahan, ada durian, ada nangka, ada pete, ada juga itu kelapa, pohon kelapa. Sangat rimbun sekali desanya, desa Koboi ini. Ya, Tegal Waton ini masuknya adalah Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Nah, ini kayaknya ada ibu-ibu, mereka pakai bayong entah dari mana ini. Rumah-rumahnya pun masih ada juga peninggalan rumah dulu ya, rumah jati di sana. Untuk mencapai ke
arena pacuan kuda mungkin dari pintu gerbang tadi bisa ditempuh tidak sampai 3 kilo mungkin. Ya. Di sini ada selokan yang meluap jadinya kayak banjir. Ambil yang kiri dulu. Ambil yang kiri dulu. Hah? Yang nanti terus. Hampir yang kanan. Kiri apa kanan? Kanan teh. Kanan. Kanan teh. Ambil yang lurus dulu. Nah, Pacuan kuda. ternyata pemirsa di sini itu kayaknya desa ya, tapi ternyata banyak perumahan loh, Gria Buana Asri. Di sini juga ada tanah yang sudah diratakan kayak dibikin perumahan nih. Ya nggak bisa dihindari lagi, pelosok-pelosok pun sekarang dibikin perumahan ya. Karena memang masyarakat atau manusia itu semakin banyak ya, tentu saja butuh hunian, sehingga perumahan-perumahan tersebut sekarang sudah masuk ke pelosok-pelosok desa. Nah, kalau sebelah kiri ini masih asli nih ya, pohon-pohon buah-buahan asli, pohon-pohon di desa ya. Ini ada apa di ruang tato. Bentar lagi kita sampai pacuan kuda. Nah, itu katanya udah hampir sampai ini ke arena pacuan kuda. Jadi sebuah lapangan yang digunakan untuk arena balap kuda. Meskipun rumahnya penduduk di sini sudah bagus-bagus, tapi suasananya tempo dulu masih terasa banget ya, masih bisa dirasakan ya, pohon-pohon besar-besar ini masih tumbuh di sini, kebanyakan pohon-pohon buah-buahan. Jadi khas kampung koboi. Nah, kita masuk ke pacuan kuda. Nah, ini kita sudah mau sampai nih ke lokasi tempat pacuan kuda Kampung Koboi, Tegal Waton, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang. Nah, itu di depan 100 meter lagi. Kita akan coba cari parkir yang nyaman ya, parkir yang enak sambil melihat-lihat. Nah, ini sebelah kanan saya ini sudah pacuan kuda. Gelenggarnya di depan, gelenggar penonton. Coba saya akan parkir. Gelenggar depan gelenggar. Hah? Parkir depan gelenggar nggak apa-apa. Kita sudah sampai di sebuah kampung koboi yang terdapat arena pacuan kuda atau balap kuda, yang konon ceritanya arena pacuan kuda ini adalah termasuk yang terbaik di Indonesia, terluas. Yuk kita turun dan kita lihat secara langsung dan lebih dekat. Nah pemirsa, saya akan perlihatkan lebih dekat ya, seperti apa suasana pacuan kuda Tegal Waton di Tengaran ini. Tentu saja pacuan kuda ini sangat luas ya, jadi kalau ini cuaca cerah, Gunung Merbabu itu terlihat persis di sebelah barat daripada pacuan kuda ini. Jadi kita bisa lihat agak ya remang-remang di sana ya. Gunung Merbabu sangat dekat sekali, jadi tertutup kabut tebal itu Gunung Merbabu, dan ini benar-benar tepat di bawahnya sebagai pacuan kuda yang sangat besar ini. Coba kita akan mendekat lagi. Nah, di sini juga terlihat ada tribunnya, tribun untuk penonton, tribun tempat untuk penonton yang menyaksikan pacuan kuda. Nah, kemudian di belakang itu ada kandang-kandangnya nih pemirsa. Di belakang itu ada kandang-kandangnya. Tuh. Itu ada kandang-kandangnya di situ. Yuk kita lewat
dari sini untuk masuk ke lokasi tribun yuk. Ini adalah tempat start gate di mana kuda diletakkan saat mau start. Ya, berada di sini. Itu berarti satu start berapa kuda itu bisa dihitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kuda sekali start tuh. Yuk kita lihat di tribunnya. Wah, ini tribunnya, tribun untuk melihat pacuan kuda. Ini kebetulan pintunya digembok, jadi harusnya kalau dibuka pas ada acara lomba, ini bisa naik ke sana penonton. Jadi samar-samar terlihat di gunung apa ya? Gunung Ngaran tuh. Itu Kutilamoyo. Oh, Kutilamoyo itu Merbabu. Yang sana Merapi kalau. Jadi lihat dari sini samar-samar karena kabut tebal ya, ini hujan gerimis. Nah, pemirsa, saat ini saya sudah berada di pacuan kuda yang ternyata pacuan kuda di sini kalau hujan juga tetap becek. Ini kemarin habis buat pacuan kuda di sini. Nah, kita ini memperlihatkan ya kepada pemirsa, seperti inilah lokasi pacuan kuda yang sudah ada sejak zaman dulu, meskipun belum begitu lama, tapi inilah budaya-budaya tempo dulu atau tradisi tempo dulu yang mana terdapat pacuan kuda yang di sini masih berlangsung. Artinya bahwa tempat ini sangat strategis, sangat cocok sekali buat dijadikan arena pacuan kuda karena memang situasi, iklim dan juga suasananya itu juga cocok memelihara kuda. Jadi banyak rumput, banyak pohon-pohon di sini tumbuh dengan subur. Nah, di sini ada satu lingkaran yang di sini mungkin fungsinya untuk melatih kuda ya, melatih kuda di sini atau melatih berkuda. Ini benar-benar dirancang untuk kegiatan dan aktivitas perkudaan benar di situ. Jadi pemirsa, kenapa sih di sini dijadikan tempat pacuan kuda ya, balap kuda yang terkenal sekali di Indonesia, satu-satunya pacuan kuda yang cukup ternama di sini? Karena tentu saja ada alasan ya, ada alasan-alasan khusus. Nanti saya akan coba mewawancarai warga di sekitar sini. Kenapa ya kok di sini dijadikan pacuan kuda? Selain daripada tempat ini memang strategis, sejuk, banyak rumput, banyak pohon-pohon besar yang benar-benar tenang, tapi tentu saja ada alasan-alasan lain dan juga seperti apa perawatan-perawatan kuda yang memang khusus dijadikan kuda balap ya, kuda balap. Dan konon ceritanya juga di sini kuda-kuda yang berlomba di sini itu justru kebanyakan kuda-kuda dari Australia atau kuda impor. Jadi kudanya gede-gede ya pemirsa. Nanti coba kita tim akan berusaha memberikan beberapa contoh kuda-kuda itu. Dan juga di sini juga terdapat yang namanya Wisma Pendidikan Jongki ya, Jongki, sekolah jongki kuda. Joki kuda. Di sini ada sekolahnya pemirsa. Berarti kan benar-benar ditangani dengan serius ya balap kuda di sini. Balap kuda sekali lagi saya sampaikan tadi adalah kegiatan olahraga keahlian balap yang sudah turun-temurun sejak zaman tempo dulu. Sehingga kami sejak tempo dulu menyempatkan waktu ke sini menunjukkan bahwa masih ada aktivitas balap kuda di
Kabupaten Semarang ini. Ikuti terus video kami selanjutnya. Nah pemirsa, saat ini saya berada di pinggiran lapangan pacuan kuda ya. Tentu saja nggak lepas dari banyaknya pedagang kaki lima yang jualan minuman, makanan. Saya akan mampir dulu minum sambil ngobrol-ngobrol sama yang punya warung nih. Assalamualaikum Mas. Iya, yang bendera. Kalau ABC men. Oh, nggih. Ini sambil nanti kami tunjukkan seperti apa sekolah joki, kemudian kuda-kuda balap yang dipelihara oleh masyarakat di Kampung Kobo ini. Kami istirahat ngopi-ngopi dulu ya. Untuk putih aja. Bukan berdagetan, aku ngomong mantap berdagetan. Kopi itu minum kopi minum. Ngopi dulu ya. Koboi minum kopi ya. Nah ini sambil ngopi nih pemirsa ya, di pinggir lapangan balap kuda tadi tentu saja banyak pedagang kaki lima yang jualan minum, jualan makanan-makanan seperti mie, gitu kan. Saya akan sedikit mewawancarai Mas yang jualan di sini dan paling dekat dengan tribun nih. Namanya siapa Mas? Mas Udin. Mas Udin. Sudah jualan di sini berapa tahun Mas? Ya kurang lebih 10 sampai 15 tahun, Pak. Udah lama ya berarti ya. Kurang lebih. Oh, udah lama di sini. Ini sebelum jadi pacuan kuda dulunya kebun apa bengkok ya Mas ya? Sebelum adanya lapangan kuda ini dulu kebun tebu, Pak. Tebu. Perkebunan tebu semua. Kebun tebu sekitar tahun berapa sudah ada pacuan kuda di sini Mas? Lapangan Saya ingat kuda jenengan. mulai ada itu kurang lebih tahun 2000, tapi mulai resmi lapangan kuda sebesar ini tingkat nasional kurang lebih 2012. Oh 2012. Jadi 2012 sampai tahun sekarang. 2000 itu sudah buat pacuan kuda tapi masih skala kecil. Nah, Kemudian 2012 harus skala nasional. sudah skala nasional nih. Yes, Jadi kan tahu luasnya nanti sekitar berapa, kayak luas banget nih. Iya kurang lebihnya itu 10 hektaran, Mas. 10 hektar deh, nggih. Jadi saat pacuan kuda itu biasanya jadwalnya jenengan apal mboten? Nggih, asal nyuwun buku panduannya nggih insyaallah apal, cuman kan kadang nggih mboten sempat karena kula pribadi lebih fokus ke jualan. Nggih, lebih fokus ke jualan deh. Terus kalau acara-acara gini jualan-jualan juga banyak dibebaskan untuk jualan atau dibatasi Mas? Biasanya bebas, cuman ya karena mungkin seiring beriringnya waktu dan perkembangan zaman ya ada juga yang dibatasi, tapi insya Allah kalau untuk warga lokal masih bebas. Oh, warga lokal masih bebas. Ada karcis masuknya gitu? Kalau HTM untuk penonton ada, untuk tiga tuh paling uang kebersihan kalau uang pedagang. kebersihan gitu. Pedagang uang kebersihan, kalau penonton HTM ada. Mas, di sini kan banyak kuda ya yang dipelihara untuk pacuan ini kan. Nah ini rata-rata kuda ini kuda-kudanya pemiliknya tuh kebanyakan orang luar kota atau orang lokal Mas? Kalau pemilik kuda mayoritas itu orang luar daerah semua. Malah luar daerah gitu. Ya daerah sini paling hanya perawat-perawatnya. Oh, yang merawat kuda orang lokal. Mayoritas. Karena mungkin di sini subur tempatnya banyak rumput gitu kan, jadi Karena kan kuda sendiri juga harganya mahal, orang-orang lokal ya nggak mampu lah istilahnya. berarti ini acara-acara tertentu pas pacuan kuda itu berarti tidak mesti nggih. Tidak mesti nggih. Nggak bisa dipastikan, Pak. Walaupun kadang jadwal sudah ada, tiba-tiba ada perubahan, ganti lagi. Jadi nggak bisa dipastikan tanggal dan belum bisa dipastikan. Tapi alhamdulillah semenjak ada lapangan kuda, otomatis ya pengaruhnya buat warga itu besar. Dari secara ekonomi, ibaratnya ya. Nggih. Pergaulan sosial dari semakin banyak teman wawasan dari berbagai daerah, dari berbagai suku, jadi lebih mengerti lah terus sharing-sharingan. Jadi membawa dampak positif nih. Ya, insya Allah. Artinya menumbuhkan perekonomian juga. Terus insya Allah. masyarakat jadi di sini lebih terkenal lah gitu ya, lebih terkenal ya. Nah, terus kuda-kuda yang buat pacuan itu, buat lomba itu, kalau pas tidak buat lomba tuh dipelihara warga sini. Mayoritas, Pak. Tetap mayoritas. Mayoritas tetap banyak yang tinggal.
Banyak tinggal di sini. Banyak tinggal di sini. Cuman apa ya perawat itu ya dari berbagai suku juga. Enggak hanya warga lokal. Karena kuda kan bukan 10 atau 20, ratusan. Ratusan kuda, kuda. Rata-rata kuda impor atau kuda lokal? Ya kuda lokal Indonesia, cuman ibaratnya kan cuma hanya dari berbagai daerah. Tapi yang impor banyak juga. Banyak juga ya, besar-besar ya. Nah, bos-bos besar itu banyak juga kuda-kuda impor. Pernah ada kudanya Pak Prabowo yang dilombakan sini nggak? Kalau denger sih belum Pak, kalau Pak Prabowo. Pak Prabowo kan senang kuda. Belum. Cuman kalau udah 2 kali periode acara pacuan ini memang yang ngadain saudaranya. Oh, saudaranya gitu. Jadi bos-bos besar turun ke sini ya Pak G. Hampir semua. Hampir semua bos-bos yang hobi kuda pasti ke sini ya Pak G. Karena memang lapangan tingkat nasional di Indonesia kan baru sekarang ini tinggal di sini sama di Pangandaran. Oh. Sementara Pulau Mas lagi direnov, belum resmi dibuka. Terus kalau kita nanti mau lihat-lihat yang apa? Yang melihara kuda situ biasanya boleh nggak Pak? Kandang berdasi itu bebas Pak. Bebas ini. Bebas. Bisa lihat kuda-kuda yang untuk pacuan tuh nih. Bebas. Terima kasih Pak G informasi Pak G. Wah ini ternyata ada Mas yang datang sini tadi. Mas dari Padang. Sumatera. Oh. Di mana sekarang kudanya? Kandang kayaknya Pak. Oh. Jadi ini persiapan mau ikut lomba? Ya yang satu kudanya saya kan bawa 2 kemarin. Yang satu itu Jadi Mas siapa nih Mas? Doni Mas. Doni. Ya. Mas Doni ini dari Sumatera nggih? Ya dari Padang. Dari Padang ya, melonggarkan waktu ya ke sini untuk ikut kontes kejuaraan. Enggak, saya cuman bawa truknya doang. Oh, bawa truknya doang. Kudanya kuda jenis apa Mas? Enggak tahu saya jenisnya apa, kayaknya Besar ya? Besar. Yang satu kan kudanya kuda untuk pacuan. Yang satu kudanya kayaknya dibeli sama orang sini. Oh, dibeli dari sini. Iya. Berapa harganya Mas? Kayaknya 200-an kayaknya. Wah, 200 juta. Artinya bukan kuda sembarangan nih. Iya. Harganya mahal. 200 itu aja mungkin ada yang lebih mahal lagi, banyak ya. Ya banyak Pak. Jadi ini ngomong-ngomong soal harga kuda pacu ini ya. Itu harganya ratusan. Iya. Jadi ratusan juta bahkan mungkin miliaran gitu. Ya. Tergantung jenis dan juga mungkin kelasnya Ya, ya. kelasnya Masing-masing beda. Gigi-nya juga Pak. Ya, ini dari Sumatera. Saya Dia dibayar dulu saya Pak. disuruh Bayar bos dulu. ngantar kuda ke daerah sini. Ya, makasih Mas Gi. Ya Pak. Ya, pemirsa. Nanti kita akan coba masuk ke perkampungan ya. Yang di situ ada banyak kuda yang dipelihara oleh warga. Seperti apa kuda-kuda itu? Ikuti terus video kami selanjutnya. Nah pemirsa, seperti janji saya tadi ya, janji saya tadi mau memperlihatkan salah satu contoh perawatan kuda yang di sini sebagai kuda balap ya di Kampung Koboi Galwaton ini. Coba kita akan jalan kaki untuk menuju ke lokasi perawatan atau kandang kuda yang ceritanya di sini kudanya cukup banyak. Jadi seperti yang dikatakan driver truk yang suka bawa kuda tadi ya dari Sumatera, kuda itu harganya ratusan juta pemirsa, ratusan juta men. Jadi nggak main-main nih, satu kuda ratusan juta, bahkan ada yang miliaran harganya. Ini benar-benar hobi mahal ya, kalau nggak orang kaya nggak bakalan punya kuda ini. Nah itu sudah kedengeran suara kuda meringkih. Nah, oh di sini ternyata pemirsa. Yuk kita mendekat yuk, lihat kuda-kuda yang cantik. Keren pemirsa, keren banget nih. Banyak kuda di sini pemirsa ternyata. Nih, nah pemirsa, ini kuda-kuda ini sangat bersih-bersih ya karena dirawat oleh pengasuhnya ya yang merawat di sini. Tuh,
Sangat cantik sekali kudanya pemirsa. Ini kuda ini pasti mahal ini pemirsa. Harganya pasti ratusan juta, nggak main-main ini. Mas, tolong payungku mas. Jadi ini fakta ada, nyata dan tidak mengada-ada pemirsa. Tegal Waton atau Kampung Koboi ini benar-benar nyata bahwa di sini banyak sekali kuda-kuda cantik, kuda-kuda yang sangat dirawat untuk balap ya. Ini cedek ini yuk. Ini kuda ini yang di bawah mas ini kayaknya paling gede ini. Ya, ini paling gede ini. Yuk kita lihat yang lain yuk. Wah ini nomor 22 nih ya, di pahanya ada tulisan 22. Yang di sini 02. Mas, ini kudanya kuda lokal apa ngaruh mas? Ini Pak. Oh. Mas, yang belakang lewat sini sakit? Sakit gitu. Ya lewat sini yuk, lewat sini bisa yuk. Wah, di sini ada juga nih. Nah, lagi dibersihin mas, kudanya lagi dibersihin. Ini lagi dibersihin sama mas ini. Ini juga besar nih, tinggi kudanya nih. Bersih, mengkilap, gagah. Jantan apa betina ini? Jantan nih mas. Jantan. Bersih banget. Saya jadi pengen megang. Tak megang ya mas. Lembut. Kulitnya lembut pemirsa. Cantik banget. Jantan nih tapi ini. Gagah. Nih tingginya nih pemirsa. Tinggi banget. Jadi kan joki nih mas, bukan ya? Perawat. Oh, perawatnya ratusan juta nih pasti nih. Pernah jadi juara nih mas? Oh belum. 2 tahun. Oh masih 2 tahun ini. Usianya masih 2 tahun men. Masih 2 tahun sudah segede ini. Wah itu ada yang hitam tuh, keren tuh, hitam. Ini masih 2 tahun, mungkin 1 tahun ini. Ini masih ternyata usianya masih muda-muda nih. Masih muda. Oke. Dan ini, kalau ini masih muda ini. Ini masih muda ini. Kapal kuda. Sepatu kuda. Oh ya, ini sepatunya kuda ini. Ini ada sepatu kuda. Sepatu kuda. Kayaknya nih capek nih kuda nih. Capek apa? Kayak sedih gitu misalnya. Ini kayaknya sedih. Belum makan. Padahal sebenarnya perutnya sudah kenyang kayaknya itu. Tapi mungkin kedinginan apa ya? Ya ini. Kayak cilik gitu. Waktu 2 tahunan orangnya. Ini juga agak kecil. Nah ini kalau ini udah agak besar nih, agak besar nih. Ini keren deh dengan rambutnya nih. Hitam, hampir hitam.
Wih. Pengen punya kuda pemirsa, tapi kayaknya belum mampu saat ini. Mahal harganya, tadi orang bilang ratusan juta. Apalagi yang sudah besar-besar kayak gini pasti mahal nih. Nah, ini juga agak kecil nih. Kebanyakan yang di sini jantan-jantan kebanyakan. Nah pemirsa, saya sudah berada di kandang kuda Tomboati Stable, Pak. di Tomboati Stable. Ronggo. Tomboati Stable. Oh, Tomboati Stable. Stable. Iya. Nah di sini banyak sekali kuda, namun tentu saja ada yang ahli merawat. Ya, Mas siapa Mas jenengan Mas? Dengan Mas Ompong. Mas Ompong. Ompong, Mas Iya, Pak. Ompong. Ini sehari-hari ngerawat kuda-kuda balap ini. Iya, Ya, tentu betul, saja paham ya jenis kudanya, usianya, kemudian Iya, Pak. tentu saja mana yang paling mahal nih harganya kan itu paham Mas ini. Iya. Mas, cara merawat kuda gimana Mas untuk kuda balap ini? Kalau untuk kuda pacu ya Pak, itu kalau perawatan setiap pagi sore kita lakukan pengerokan seluruh tubuh. Habis itu kita kompres kita keringin, kita kasih vitamin, baru kita masuk kandang, lalu kasih rumput, habis itu kita kasih makan setiap jam 9 Jadi pagi. harus ada vitamin tiap hari. Harus Pak, Wah. iya. Bener-bener hobi mahal nih. Terus ini kuda ini jenis apa Mas? Ini G3 ini Pak. D G3. Oh, G3. Iya, G itu generasi maksudnya. Generasi dari ketiga. daerah, iya. ini kuda lokal apa impor? Ini udah impor ini Pak, peranakan impor ya. Oh. Kalau yang lokal nanti masuknya ke KPI. Maksudnya KKPI. Iya, jenisnya KPI kalau lokal. Ini kalau boleh tahu Mas, Ya. harganya ini usia berapa nih usianya? Ini usia 3 tahun Pak. 3 tahun, harganya nyampe berapa Mas kira-kira tadi? Kalau kemarin ini ambilnya sekitar 250. 250 juta. Iya. Jauh dengan harga sapi. 250 juta ambilnya, ini berarti kalau dijual lagi lebih dari 300 juta nih. Iya Mas ya? Iya, kalau ada prestasinya bisa lebih mahal lagi Pak. Iya. Yang punya prestasi yang mana di antara ini? Yang ini yang Kancil Mas. Ini sudah punya prestasi nih? Udah Oh, pernah juara? juara di Bantul ini Pak kemarin. Oh, di Bantul. Oh, Iya, ini pernah tuh. juara pemirsa. Namanya siapa kudanya? Ini Kancil Mas Pak. Kancil Mas. Iya. Ya. Terus sama yang baru dikeluarin ini Teleponi Love. Hah? Sama yang keluarin ini namanya Teleponi Love. Pele Ponilov. Tele. Oh, Pele. Iya, Teleponi Love. Ini usia berapa? Ini hampir 4 tahun, Pak. Hampir 4 tahun. Iya. Kalau yang sudah prestasi pasti harganya mahal ya. Iya, Pak. Di atas 200 pasti. Ya ini kemarin sempat ditawar sama bos tapi belum dikasih. Berapa? Eman-eman, Pak. Ditawar berapa? Ini kemarin ditawar 150. 150 Iya. juta ya. Tapi masih eman-eman. Masih mana-mana. Soalnya 3 kali lari masuk kotak terus kemarin, alhamdulillah. Oh, Di Bantul 2 kali, di sini 1 kali. Yang pacuan kemarin termasuk kejutan. kejutan ya. Kalau orang Jawa bilang ora nyono. Orang nyono. Iya, Pak. Nggak diunggulin tapi malah Bodinya Juara Mas ya. 1. Bodinya ya atletis. iya, Pak. Bagus bodinya nih pemirsa. Ini kelaminnya betina. Oh, betina malah. Iya. Oh. Malah betina. Ternyata kuda untuk pacuan itu tidak harus laki-laki Mas ya? Iya, Pak. Tidak harus jantan ya? Jantan juga boleh, betina juga boleh. Oh, gitu toh. Tak Iya. kira iki jantan kabeh. Jebulan apa wedoke bae. Sih. Jadi kami ini memang mau mengenalkan ke pemirsa, ke seluruh pemirsa bahwa pacuan kuda yang di situ adalah olahraga zaman dulu ya. Iya, Pak. Balap kuda masih ada di sini gitu loh, Mas. Jadi Masih, gitu. Pak, iya. Ternyata begitu prosesnya begitu panjang untuk menjadikan sebuah kuda menjadi kuda pacu ya. Iya, Pak. Dan di sini banyak sekali jenisnya dan tentu saja perawatannya seperti yang disampaikan Mas tadi. Iya. Mas Ompong tadi ngomong perawatannya itu vitamin tiap hari, disikat tiap hari, dibersihin tiap hari, emang bersih sekali kudanya. Iya. Terus makannya harus teratur jam-jamnya Makan Mas. teratur
Pagi jam 9, sore jam 5. Nah, itu beda dengan Kalau malam kasih rumput. beda jam dengan 7. jaran dokar. Iya, iya Pak. bisa banyak bener-bener. Iya, Iya, ini juga, atletis. ini kemarin juga habis lari. Alhamdulillah juara 1. Oh, yang kemarin itu. Iya, yang pacuan kemarin. Alhamdulillahnya juara 1 kemarin, Pak. Dan pastinya pemilik kuda-kuda di sini pasti bos ya Mas ya. Bos besar Iya, ya Mas Pak, ya. bos besar. Bos besar hobi kuda itu pasti yang punya bos besar, nggak mungkin bos sak-sak itu. Ya, ini sudah pernah jadi juara nih pemirsa. Padahal ini Iya. betina nih. Namanya siapa tadi? Teleponilop. Telefonilop. Iya. Tinggi nih, Itu berapa tahun ya Mas ya? tinggi. Kalau Baunya harum. umur Nggak kayak bau kuda. ada yang sampai 20 tahun, kadang ada yang lebih, Pak. 20 tahun, 25. Bener, baunya tuh nggak kayak bau kuda. Perawatannya hebat ini. Mantap nih. Terus yang ini juga juara 1 ini, Pak. Yang Lord Monjo. Iya. Lord Monjo juga kemarin juara 1. Iya, jenisnya jantan, tapi thoroughbred ini, Pak. Thoroughbred. Thoroughbred itu apa maksudnya? Thoroughbred itu maksudnya kuda impor dari luar, Pak, langsung Yang mana, dari Mas? luar. Yang ini. Yang dawuk. Oh, yang kamu ini? Iya, yang Oh. warna dawuk. Tak kira malah lokal nih kuda tadi ya. Iya. Oh, Ini langsung diimpor dari luar ini malah impor pemirsa. Iya. Kuda buat dawuk. buat pacuan Abu-abu. thoroughbred. Namanya siapa? Lord Monjo. Lord Monju. Iya. Pernah juara 1 nih. Juara 1 kemarin. Kemarin lari sama Paling- adiknya. Betina apa jantan nih? Ini jantan, Pak. Oh, kok ngambung aku. Kemarin lari bareng sama adiknya, yang ini nomor 1, yang adiknya juara kedua. Oh, gitu ya. Iya. Ini warnanya ternyata unik nih warnanya. Dawuk, iya. Kakinya kayak pakai kaos kaki. Kaos kaki hitam. Kombinasi hitam. Pernah juara Mas? Pernah, Pak. Juara Kemarin 1. juara 1 lari sama adiknya 5 ekor. Ini silangan Om ya, jadinya. Iya. Tenang. G1 sama G3, Pak. Jadi kalau di Indonesia kan KP9 makin tinggi generasi darahnya kan, akhirnya nanti masuknya ke kuda pacu Indonesia, akhirnya terus jadi thoroughbred. Iya. Jadi itu kalau keturunan gitu ya? Iya, langsung keturunan G1, G2. Loh, genit iki kuda. Agak nakal. Ini kenapa ya Mas? Dicium kok dicium kuda. Berat pemirsa. Iya, itu kontrakan buat joki, Pak. Buat joki sama pelatih di situ. Kalau buat perawat sendiri, walah tidurnya yang penting nggih, yang penting lekar merem perawatnya. Kalau joki ini biasanya kalau sudah pakai kuda ini gitu, Iya. kan ya apa cocok-cocokan gitu nggak? Joki itu. Ya kadang begitu, Pak. Kadang ada yang apa belum tahu, istilahnya belum tahu setelannya kuda gimana. Kayak orang naik motor. Oh. Kalau dia belum tahu cara bawanya, Sudah menyatu gitu. kalau dia belum tahu cara bawa kudanya, yo sulit buat bisa juara. Karena tiap kuda tuh punya karakter iya, masing-masing. punya karakter ya. masing-masing. Ding, ding, ding. Kalau dia udah tahu karakter, oh ini kuda kayak gini, naiknya harus kayak gini, ya insya Allah bisa kita raih Bisa juara. menyatu. Iya. Untuk belajarnya berapa hari Mas? Berapa bulan? Kalau saya sendiri sudah waktu sejak SD ya, Pak. SD kelas 1 saya udah nggak masuk sekolah, ikut-ikut ke kandang kuda, main, bantu cuci box, bantu bersihin kandang dulu, nggak langsung dikasih pegang kuda. Berarti sejak kecil jadi Iya, biasa aja. oh. Ngopain Jadi nggak langsung kasih, kamu rawat kuda ini nggak, bantu cuci box dulu, isi air, bersihin kandang, bersihin tempat, baru berapa bulan
Dikasih belajar cara lewat kuda begini. Mas, kalau dikalkulasi nih satu Iya. kuda itu perlu perawatan berapa ribu rupiah per harinya? Kira-kira aja. Kalau per hari ya Pak itu satu kali makan ya pagi itu sekitar Plus vitamin. 750 750. sudah sama vitamin. Kuda satu. Iya, Mas. itu cuman paginya, belum nanti sorenya. Kalau kita manusia sehari paling makan nasi padang 15.000 3 kali berapa itu? Iya. Nggak nyampe 100.000 wis. Ini 750 sehari. Hari sama satu kali makan. Satu kali makan pagi, Pak. Iya. Belum nanti sorenya. Berarti 700 kali 3. Iya, kali 3 Pak, sama malam nambah satu kali jam 9. Nah, terus Juta nggak per hari. itu miliaran. Iya. Biayanya. Wah, luar biasa. Nih, asal kita tahu ya bahwa ternyata manusia dengan kuda itu perawatannya mahal. Lebih juga. mahal kuda, Pak. Jauh. Jauh. Jadi kalau bukan orang kaya raya nggak mungkin hobi kuda ini merawat. Hobi paling mahal, Pak. Hobi paling mahal. Motornya Nih, kalah karo kuda. Maka dari itu inilah Oke. mengedukasi kita semua bahwa kuda itu adalah binatang sekaligus tunggangan. Artinya bukan hewan biasa. Oleh sebab itu harganya mahal, perawatannya harus benar-benar terawat. Dan satu lagi, kuda pacu ini adalah benar-benar kuda pilihan. Kuda yang istimewa sehingga hanya orang-orang tertentu yang bisa mempunyai kuda itu. Kagungane Janendra. Oh, beda-beda. Nggih, nak sing plong niki Ya. Pemirsa, itulah tadi liputan kami yang menunjukkan sebuah kegiatan masyarakat di Kampung Koboi, Tegal Waton, Tengaran. Pacuan kuda yang masih berlangsung di tempat ini dengan kuda-kuda yang berkelas mahal. Sejak tempo dulu, kisah pacuan kuda yang sudah ada sejak zaman dulu masih dilestarikan di sini. Inilah pemirsa, fakta ada, nyata dan tidak mengada-ada. Mohon subscribe-nya, like dan komen juga share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu. Sudah mulai. Anak kering darah. Wah, tuh jokinya tuh. Jokinya berdiri. Wey. Keren tuh deh naik kuda deh.